Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Masih dengan cerita yang sama, Isteresah jadi pelakor part 6. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 6. Sarah, aku hilaf. Itu semua karena kamu menuduh aku selingkuh sama Anggi. Padahal aku gak selingkuh. Aku juga pikir kamu selingkuh dengan pelayan itu. Jadi aku pergi menemui Anggi. Ucap Rendra mencoba membela diri. Terus sekarang jadinya apa? Kamu beneran selingkuh kan? Tapi gak apa-apa sih. Sekarang aku gak peduli kamu sama siapapun, termasuk sama Anggi. Tapi kamu tunggu saja akibatnya, akibat dari pengkhianatan kamu ini. Balas Sarah tegas. Sarah, aku mohon, apa yang harus aku lakukan supaya kamu mau memaafkan aku? Aku akan melakukan apapun. Rendra mulai merasa cemas. Dia langsung memegang kedua tangan Sarah, sembari berharap belas kasihan dari istrinya. Oke. Karena aku adalah orang yang baik, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan pernah menyentuh aku, apalagi berpikir untuk berhubungan suami istri. Karena aku jijik. Aku gak suka bekas orang lain, kamu ngerti? Ucap Sarah semakin tegas, kemudian menghentakkan tangan Rendra hingga terlepas. Dia pun langsung berlalu pergi, dan Rendra masih terdiam di posisinya, tak mampu melakukan apapun. Aku mau bilang terima kasih sama kamu, ucap Sarah yang duduk berhadapan dengan Rafa. Dia sengaja datang khusus untuk menemui Rafa hari ini. Saat baru tiba, seperti biasa, Rafa selalu menghampirinya. Terima kasih untuk apa? Tanya Rafa menyipitkan matanya sambil tersenyum. Senyumannya masih sama, bisa membuat kaum Hawa terpikat. Karena tulisan kamu di kertas itu, aku akhirnya bisa kuat menghadapi suamiku dan pelakor itu. Balas Sarah. Apa? Suami? Kamu sudah menikah? Ekspresi wajah Rafa sontak berubah. Dia terlalu terkejut mendengarnya, dan tentu saja ada rasa kecewa yang terpendam. Sarah mengangguk perlahan. Dia bisa merasakan dari raut wajah Rafa. Dia tahu hal ini mungkin akan membuat Rafa kecewa jika memang Rafa memiliki perasaan. Gak apa-apa. Sayang sekali suami kamu menyakiti wanita seperti kamu. Andai dia jadi aku tidak akan pernah selingkuh atau bahkan punya teman wanita sekalipun. Balas Rafa kembali tersenyum, sambil meletakkan tangannya di atas kedua tangan Sarah yang saling meremas karena gugup. Rafa begitu pandai menyembunyikan perasaannya, hingga dia masih mampu bersikap santai seperti biasa. Tiba-tiba, seorang wanita datang, menyiramkan air di wajah Sarah. Dasar pelakor, ucapnya, yang tak lain adalah Anggi. Sarah dan Rafa sontak berdiri, melihat ke arah Anggi. Tatapan tajam Sarah menusuk mata Anggi. Kemudian Sarah membalas dengan menyiramkan segelas kopi ke wajah Anggi. Impas kan? Ucap Sarah. Sudah, hentikan, ucap Rafa dengan tegas. Semua pengunjung dan pelayan di kafe itu memandang ke arah mereka. Sarah, kamu gak apa-apa kan? Tanya Rafa memegang pundak Sarah. Kok kamu malah belain dia? Protes Anggi sambil sedikit menyeka kopi yang ada di wajah dan lengannya. Bukan begitu Anggi, jawab Rafa. Kalian saling kenal? Tanya Sarah sontak merasa heran.
Rafa tak menjawab pertanyaan dari Sarah. Dia tersadar bahwa semua orang sedang melihat mereka. Mereka bertiga akan jadi bahan tontonan. Maaf, permisi semua. Kafe ini mau tutup. Kalian tolong keluar semuanya. Gak usah bayar, gratis. Ucap Rafa dengan suara lantang. Kemudian memberi kode pada pelayan untuk mengarahkan pengunjung keluar dan menutup kafe tersebut. Rafa, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu kenal sama Anggi? Tanya Sarah serius. Belum sempat Rafa menjawab, Anggi langsung melemparkan pertanyaan yang baru. Hei, harusnya aku yang nanya, sejak kapan kamu kenal sama Rafa? Balas Anggi. Sarah, nanti aku jelasin sama kamu ya. Aku minta kalian bersihkan diri kalian dulu, baru kita bicara. Pinta Rafa mencoba menenangkan keduanya. Enggak, aku punya urusan sama pelakor ini. Benar-benar, untuk apa kamu kesini? Tanya Anggi. Enggak salah kamu yang pelakor. Kamu yang mencoba merebut suami aku dan sekarang kamu bilang aku pelakor. Balas Sarah. Mendengar hal itu, Anggi malah sengaja tertawa. Hahaha. Gak usah pura-pura bodoh. Kamu sudah bosan ya sama Rendra? Atau kamu mau cari mangsa baru? Kamu mau cari pria yang lebih kaya kan? Ledek Anggi. Maksud kamu apa? Sarah benar-benar tidak mengerti apa yang sedang Anggi bicarakan. Kamu masih belum mengerti apa yang aku bicarakan? Atau kamu sengaja berpura-pura? Kamu tahu nggak siapa dia? Ucap Anggi sambil menunjuk ke arah Rafa. Hingga Sarah pun menoleh dan melihat Rafa dengan ekspresi bingung. Anggi, aku minta kamu keluar sekarang dari sini. Pinta Rafa dengan tegas saat melihat Sarah kebingungan. Dia khawatir jika Sarah langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendengarkan semuanya lebih dulu. Kenapa harus aku yang keluar? Harusnya dia yang pergi dari sini. Dia nggak boleh pura-pura bodoh, sampai pura-pura nggak tahu kamu siapa. Dia itu sengaja mau dekati kamu, tolak Anggi. Anggi, aku mohon, kamu keluar dulu ya. Pinta Rafa dengan sangat perlahan. Hingga Anggi akhirnya mengentakkan kakinya, lalu pergi dari sana dengan kesal. Setelah Anggi pergi, Rafa kemudian memberi kode pada pelayan yang masih ada di sana untuk mengambil lap. Kemudian Rafa membantu mengelap wajah Sarah perlahan. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Rafa sedikit khawatir. Aku gak apa-apa. Maaf karena ulah aku, kamu sampai harus tutup kafe hari ini. Apalagi sampai memberi gratisan. Kamu pasti rugi. Gaji kamu mungkin gak akan cukup mengganti kerugian hari ini. Ucap Sarah merasa bersalah. Dia juga merasa heran, kenapa Anggi bisa datang. Kota ini begitu luas, tapi kenapa Anggi harus ke kafe yang sama? Udah, gak usah dipikirkan. Yang penting kamu dan Anggi gak kenapa-kenapa. Lain kali kalian jangan bertengkar di tempat umum. Oh iya, apa benar Anggi yang merebut suami kamu? Tanya Rafa penasaran. Sarah mengangguk perlahan. Tapi dia sadar kalau Sarah bukan membahas soal Rendra. Tapi Anggi menunjuk ke arah Rafa. Rafa, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Sarah. Soal apa? Soal perkataan Anggi tadi. Ada apa sebenarnya? Kamu sebenarnya siapa? Kita duduk dulu. Aku akan bicara jujur.
Jawab Rafa sambil mengarahkan Sarah untuk kembali duduk. Sarah pun mengangguk, lalu mengikuti saja kemauan Rafa. Mereka kembali duduk di posisi semula, dengan berhadapan dan sebuah meja menjadi penghalang di antara mereka. Sekarang kamu bilang, kamu siapa? Seperti yang Anggi maksud. Yang aku kenal, kamu Rafa, seorang pelayan di kafe ini. Tapi kalau aku lihat bagaimana kamu memerintahkan untuk menutup kafe hari ini, aku rasa kamu bukan karyawan biasa. Apa kamu orang kepercayaan bos kamu? Aku jawab satu-satu ya. Aku Rafa. Aku gak akan pernah berbohong soal namaku. Karena itu pemberian orang tua aku. Kedua, aku pemilik kafe ini. Jadi aku bukan pelayan di sini. Tapi aku memang sering membantu karena aku masih kekurangan karyawan. Jawab Rafa jujur apa adanya. Jadi kamu pemilik kafe ini, kamu bukan pelayan? Sarah merasa terkejut sekaligus tak enak hati karena menganggap Rafa seorang pelayan kafe. Aku gak pernah bilang kalau aku pelayan, jadi aku gak bohong sama kamu. Emang sih tampang aku mungkin kayak pelayan ya? Enggak lah. Kamu pengusaha muda ternyata. Tapi aku yakin kamu punya usaha lain selain kafe ini. Anggi saja sampai bilang kalau aku pelakor karena kamu kaya. Balas Sarah yang hanya dijawab senyuman oleh Rafa. Rafa orang yang sederhana. Dia tidak suka mengumbar kekayaan atau apapun miliknya. Tapi kenapa aku dianggap pelakor? Kamu udah punya pacar ya? Tanya Sarah penasaran. Dari sikap Rafa padanya sangat terlihat kalau Rafa menyukainya. Tapi seketika Sarah merasa ada sesuatu di balik ucapan Anggi. Aku sudah menikah. Jawab Rafa serius.